Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dewa Putu Gede Eka Kurniadi, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Tabanan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan modul 2.3, yaitu coaching untuk proses supervisi akademik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh salah satu guru bidang keahlian atau program keahlian teknik komputer dan jaringan, yaitu Ibu Niluh Putu Andewi Ningtyas yang bersama saya pada saat ini. Nah, dalam supervisi itu ada 3 proses, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan, yaitu yang pertama pra-observasi. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kami akan mempraktikkan bagaimana percakapan untuk pra-observasi. Ya, baik, selamat pagi Bu Andewi. Selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, terima kasih. Pak Dep, bagaimana kabarnya? Ya, baik, Astungkara juga sehat ya. Ibu, sesuai dengan rencana kita siang ini, kita akan melakukan supervisi akademik. Baik. Ya, jadi nanti sebelum saya melakukan observasi, jadi kita akan melakukan percakapan dulu. Kita melakukan percakapan namanya pra-observasi. Nah, dalam percakapan ini kita akan melakukan kesepakatan untuk menyepakati hal-hal apa saja yang akan nanti saya observasi dalam supervisi tersebut. Kemudian mungkin bisa saling bertukar pikiran, ya, saling berbagi pengalaman, bagaimana cara mengajar atau metode mengajar apa yang akan Ibu gunakan. Kemudian sehingga nanti ketika Ibu dalam pembelajaran supervisi nanti, Ibu sudah siap dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu ya, jadi proses percakapan pra-observasi ini tujuannya seperti itu ya. Nah, sebelumnya boleh saya tahu Ibu nanti akan dalam pembelajaran itu Ibu mengajar mata pelajaran apa? Kali ini saya mengajar administrasi sistem jaringan. Administrasi sistem jaringan ya. Ya. Baik. Kemudian untuk kelas yang Ibu ajarkan, hari ini saya ngajar kelas 12 TKJC. TKJC. Untuk materinya, materi yang akan Ibu sampaikan, untuk materi kita sudah sampai di KD 3.15 dan 4.15, yaitu tentang sistem kontrol dan monitoring jaringan. Sistem kontrol dan monitoring jaringan. Monitoring jaringan ya. Baik. Ya, dari materi tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk pelajaran kali ini kita akan melalui proses diskusi kelompok. Diharapkan dengan diskusi kelompok tersebut nanti siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari aplikasi monitoring jaringan. Mengetahui jenis-jenis ya. Jenis aplikasi monitoring jaringan. Lalu nanti juga akan kita adakan praktikum. Melalui praktikum tersebut, siswa diharapkan dapat melakukan instalasi dan konfigurasi dari aplikasi sistem jaringan tersebut. Baik, jadi nanti ketika proses pembelajaran, Ibu akan melakukan 2 metode ya, diskusi dan praktikum. Jadi sudah jelas sekali tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini ya. Ini untuk agar siswa mengetahui jenis-jenis aplikasi monitoring dan kontrol jaringan, dan agar siswa juga mampu melakukan instalasi dan konfigurasi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan?
Kali ini untuk materi ini saya sudah menyiapkan RPP tentu saja ya Pak. RPP. Ya, RPP dan tutorial atau langkah-langkah pada saat praktikum nanti. Tutorial instalasi dan konfigurasi sudah saya siapkan juga. Baik, jadi untuk RPP dipersiapkan, kemudian ada mempersiapkan tutorial. Kemudian tutorialnya itu nanti berupa buku, modul atau presentasi? Karena nanti medianya komputer, jadinya kita yang siapkan berupa link. Jadi anak-anak nanti tinggal akses linknya, langsung di sana nanti sudah tampil tutorial tersebut. Oh, berarti siswa diberikan link untuk tutorial, langkah-langkah instalasi dan konfigurasinya. Nanti untuk diskusinya sendiri Ibu sudah mempersiapkan ya ininya Kelompok, apa yang perlu didiskusikan. Ya. Sampaikan dulu. Baik Ibu, jadi persiapan sudah. Nah, ketika nanti siang kita observasi untuk pembelajaran, kira-kira masalah apa yang mungkin bisa timbul nanti, bisa muncul ketika proses pembelajaran itu? Menurut Ibu lah, kira-kira apa yang bisa muncul? Biasanya kalau masalahnya karena ini berupa kelompok, dalam satu kelompok itu biasanya ada saja siswa yang kurang aktif gitu Pak. Siswa kurang aktif ya, jadinya dalam satu kelompok itu ada salah satu siswa yang kurang aktif dalam satu kelompok. Itu kira-kira masalahnya kalau dilakukan diskusi kelompok. Baik, jadi permasalahan yang mungkin muncul adalah siswa kurang aktif. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan? Selama ini sih saya berusaha untuk memberi perhatian lebih ya kepada siswa tersebut. Dengan cara tersebut diharapkan bisa mengetahui atau memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa itu sebenarnya. Kenapa dia menjadi kurang aktif, apa mungkin masalahnya, pendekatan aja sih Pak. Baik, jadi salah satu yang akan Ibu lakukan nanti apabila timbul masalah seperti itu adalah dengan memberikan pendekatan yang lebih intens ya pada siswa. Kira-kira apa permasalahannya, kenapa dia tidak bisa mengikuti, apakah mungkin tertinggal jauh mungkin ya dari temannya. Baik, sudah bagus sekali, jadi sudah ada antisipasi untuk permasalahan yang mungkin muncul. Kemudian saat nanti supervisi saat pembelajaran itu, area apa yang ingin Ibu kembangkan? Area pengembangan diri yang ingin saya capai itu mengembangkan kemampuan di bidang pedagogi ya Pak. Pedagogi. Pertama dalam memahami kebutuhan siswa atau peserta didik yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional saya dalam menghadapi siswa yang beragam tersebut. Kemampuan sosial emosional ya. Nah, jadi ada dua area pengembangan yang ingin. Ada lagi mungkin? Sementara cukup dua itu ya. Ya. Jadi bagaimana memahami kebutuhan siswa ya yang beragam. Kemudian yang kedua apa tadi? Kemampuan sosial emosional ya. Sosial emosional untuk menghadapi siswa yang beragam ya. Baik Bu. Nah, untuk mencapai pengembangan diri tersebut, nah, strategi apa yang adakah strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk itu? Baik, untuk mengembangkan kemampuan pedagogi saya sementara ini menyusun perangkat pembelajaran berupa tutorial yang lengkap dan mudah dipahami siswa, tentu saja dengan bahasa yang sederhana. Kemudian membagi kelompok secara heterogen biar tidak monoton di satu kelompok, baik nanti pada saat diskusi ataupun pada saat praktikum. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa yang sudah bisa
untuk berbagi ilmu atau membimbing temannya yang belum mampu. Bisa istilahnya tutor sebaya, Pak. Ada lagi, Bu? Sementara itu, Pak, yang saya sedang strategi yang saya kembangkan. Baik. Jadi sudah ada 3 strategi yang saya simak tadi ya dari penyampaian Ibu. Yang pertama dengan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan agar mudah dipahami ya siswa. Kemudian nantinya ketika ini kan ada diskusi kelompok dan praktikum juga kelompok, Ibu nanti akan membagi secara heterogen ya. Sehingga semua siswa diharapkan bisa aktif semua. Kemudian yang terakhir tadi tutor sebaya ya, memberikan kesempatan. Nah, mungkin itu sebagai strategi untuk mengembangkan kemampuan emosional ya. Jadi kan Ibu ada beberapa kelompok mungkin ya. Ada rencana ada berapa kelompok? 8, Pak. Ada 8 kelompok. Nah, mungkin tidak semua bisa langsung Ibu pantau ya. Jadi dengan adanya tutor sebaya ini Ibu lebih terjaga ya, terbantu juga ini dari segi emosional sosialnya. Terus juga Ibu, jadi saya rasa dari strategi itu mudah-mudahan proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, terima kasih. Baik Ibu, saya rasa dari percakapan kita pagi hari ini sudah saya lihat Ibu sudah siap ya. Sudah siap Bu ya? Sudah, selalu siap Pak. Baik, nanti siang kita akan melakukan supervisi, kita akan observasi di kelas. Nah, mudah-mudahan saya doakan supaya apa yang sudah Ibu rencanakan ini dan strategi yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Baik, demikian proses percakapan pra-observasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan atau kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan para masang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Oh ya baik, kita absen satu-satu. Farhan, Gusti Ayu Mira Maharani, Agung Dharma Yoga, Arin, Mas Indra, Yoga Mahardiana, Ida Puspyadita, Agung Santika, Andika Setiawan, Dea, Roni, Agus Indra, Arta Yoga, Andi Sastrawan, Deswanta, Kade Putra, Akristin, Cinta, Cynthia, Ayu Astiti, Ayu Sri Artini, Mila, Fiona, Estina Sari, Satya, Tina, Wiratmini, Sulis, Dika, Sunarto Yasa. Oh ya, sakit ya Sunarto Yasa ya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, Andi, silahkan Andi. Untuk berdoa kita sambil berdiri ya.
silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Andi sudah memimpin doa hari ini. Ya, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi dan fungsi dari monitoring jaringan ya, sistem kontrol dan monitoring jaringan. Nah, hari ini ada nggak yang masih ingat apa itu definisi dari monitoring jaringan? Oke, Yoga, coba apa? Dari monitoring jaringan adalah salah satu fungsi untuk memantau perangkat jaringan. Ya, baik sekali, bagus. Baik, karena sudah ada yang ingat, kita lanjutkan materi berikutnya untuk hari ini ya. Hari ini saya akan mengenalkan kalian melalui diskusi kelompok jenis-jenis aplikasi monitoring jaringan. Nah, sebelumnya kita akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Untuk kelompok akan Ibu yang bagikan berdasarkan keaktifan kalian di kelas. Silahkan lihat, sudah saya kirimkan di WA Group untuk pembagian kelompoknya, dan silahkan mobil bangun untuk mencari kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah dibagikan di grup. Ya, silahkan. Karena kelompoknya sudah dibagi, sudah menjadi beberapa kelompok hari ini ya. Untuk materi hari ini seperti yang disampaikan di awal, kita akan mendiskusikan tentang jenis-jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk memonitoring jaringan ya. Jadi ada sistem kontrol untuk monitoring jaringannya. Nah, ini akan saya bagikan materi apa yang harus kalian diskusikan. Silahkan didiskusikan, nanti akhirnya akan ada salah satu kelompok yang melaporkan hasil diskusinya ya. Saya bagikan satu kelompok satu. Ya, silakan didiskusikan sesuai dengan lembar yang sudah saya bagikan. Waktunya sampai 30 menit ya. Waktunya 30 menit. Nanti setelah 30 menit akan saya tunjuk salah satu kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya hari ini. Baik, silahkan didiskusikan. Iya Pak, yang ada aja secara di internet. Kita bilang nggak bukan mesti pernah lihat yang berkolom. Habis ya, untuk diskusi. Terima kasih sudah melakukan diskusi dengan baik. Tadi juga saya lihat komunikasi kelompoknya sangat baik ya, semuanya aktif dalam mencari materi di internet. Bagus, baik sekali. Nah, karena sudah diskusinya sudah dilakukan dengan baik, baiknya kita akan ada dari salah satu kelompok yang melaporkan hasil diskusinya. Kira-kira kelompok mana yang bersedia untuk melaporkan hasil diskusinya? Oh, baik, kita punya Medita dari kelompok satu ya. Silahkan Medita. Contoh aplikasi jaringan yang pertama ada Nmap, yaitu singkatan dari micromapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Fungsi dari Nmap adalah sebagai proxying, sebagai host discovery, sebagai version detection, sebagai authentication, discover, vulnerabilitas. Yang kedua ada website, adalah penganalisis paket bebas dan sumber terbuka. Perangkat ini digunakan untuk pemecahan
informasi yang berjalan dalam jaringan yang terlihat, berguna untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer, dan dapat menganalisa transmisi paket data dalam jaringan. Yang ketiga adalah plug and LAN, merupakan sebuah jaringan perangkat lunak yang dirancang untuk memonitoring sebuah jaringan lokal yang terkoneksi dengan pengguna atau user secara cepat dalam mencari dan menemukan host yang aktif pada jaringan yang digunakan oleh pengguna. Fungsinya yang pertama mengatur IP address yang ada pada komputer, melihat status konektivitas dari sebuah jaringan, melihat jarak jaringan yang ada, dapat melihat dan mengetahui sistem operasi yang digunakan pada sebuah komputer dengan jaringan yang terhubung, mengetahui posisi dan juga status komputer server yang sedang online ataupun offline, dan terakhir serta dapat melihat hostname, network user, network name, SNMP status, dan juga track jaringan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Jessica. Ya, itu dari kita di kelompok 1. Atau kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Oh ya, baik, silakan Farhan. Ada ITNG, definisinya yaitu NGP Scanner adalah alat pengawasan IP multi-platform gratis source. Pemindai ITNG adalah memindai jaringan TCP atau IP yang memungkinkan pengguna untuk memindai alamat IP dengan mudah dalam berbagai pada andamalnya antar muka yang mudah digunakan. Fungsinya, NGP Scanner dapat melakukan scan port dan juga pada alamat IP. NGP Scanner dapat menjaga suatu jaringan untuk dapat stabil. NGP Scanner dapat mencari tahu dan mengawasi error maupun dengan memanfaatkan troubleshooting. NGP Scanner dapat mendeteksi sebuah jaringan lain yang mencoba merekam sebuah data pada sebuah komputer. Cara kerjanya, NGP Scanner akan memindai alamat IP dalam jaringan dan melakukan ping untuk melihat apakah host hidup atau mati. Kemudian jika hidup, pemindaian akan dilanjutkan untuk memilih hostname, open port, next, address, dan lain-lain. Yang kedua ada DUT. Definisi DUT, software ini memudahkan seseorang admin jaringan memonitoring jaringannya serta mendukung berbagai protokol jaringan seperti SNMP, ICMP, DNS, dan DTP. Fungsinya, DUT dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung. DUT dapat melakukan proses scanning pada sebuah jaringan yang telah terhubung dengan basis subnet. Cara kerjanya, secara otomatis DUT akan melakukan scan keseluruhan pada jaringannya, termasuk perangkat tergabung dalam jaringan berbasis dengan subnet. Demikian. Baik, sudah ditambahkan tadi oleh Farhan ya. Sudah 2 kelompok yang mendiskusikan. Nanti untuk hasil yang lainnya silahkan dikumpulkan melalui link yang sudah saya berikan. Siap. Oke, baik anak-anak, terima kasih untuk diskusinya sudah selesai ya, dan sudah dari 2 kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya tadi untuk instalasi dan konfigurasi salah satu dari contoh aplikasi monitoring jaringan yang sudah tadi kalian diskusikan. Nah, untuk konfigurasi dan instalasinya saya akan memberikan tutorialnya. Tutorialnya ada di link yang akan saya tuliskan di depan. Alamat linknya silahkan diakses di bit.ly/tutorial instalasi dan konfigurasi monitoring jaringan. Ya, silakan dibuka linknya, dan nyalakan dulu komputernya masing-masing ya. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life.
berada di belakangnya. Nah, tepuk tangan buat timnya dulu. Ya, baik. Hari ini kita sudah melakukan diskusi, instalasi, dan konfigurasi hari ini ya. Materi hari ini sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih atas semuanya anak-anak. Untuk kesimpulan, saya mau salah satu dari kalian menyimpulkan apa saja materi yang sudah saya bahas hari ini dari hasil diskusi dan lain-lain. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke. Ya, Yoga Mahadiana, silakan. Apa kesimpulan? Kesimpulan yang saya dapat hari ini itu saya dapat mengetahui jenis-jenis aplikasi untuk monitoring jaringan seperti Nmap, DUT, PRTG, Log@LAN, dan Wireshark. Saya juga berhasil mengkonfigurasi dan menjalankan salah satu aplikasinya yaitu PRTG. Baik, terima kasih Yoga. Kesimpulannya baik sekali ya. Saya rasa juga yang lainnya juga sudah paham dengan materi kita hari ini. Apa ada pertanyaan? Berarti sudah pas pertanyaannya. Ya, karena hari tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Silakan Andi berpimpin berdoa. Ya, selamat siang Bu Andewi. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sudah makan siang? Ampun, terima kasih. Iya. Ibu, pada kesempatan kali ini kan kita melakukan perbincangan nih. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi dan observasi di kelas. Nah, tujuan dari pertemuan kita hari ini, kalau boleh bisa kita sepakati untuk apa? Ya. Untuk kemarin kan Pak Dep sudah melakukan supervisi. Kira-kira menurut Pak Dep bagaimana cara yang mengajar di kelas? Apa yang kira-kira saya butuh ditambahkan gitu dari supervisi kemarin? Bagaimana hasilnya? Iya, jadi perbincangan kita kali ini untuk membahas bagaimana hasil dari observasi kemarin ya, bagaimana proses Ibu dalam mengelola pembelajaran kemarin seperti itu ya. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, pada saat Ibu pembelajaran kemarin itu kan mengajar ASJ ya, Ya, sistem jaringan. Sistem jaringan, kemudian di kelas 12 TKJC ya. Apa kira-kira yang menjadi hambatan atau ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu temui kemarin ketika proses pembelajaran? Seperti waktu pranikah kan karena pembelajaran kemarin ini berkelompok, hambatannya ada aja salah satu siswa yang kurang aktif dan di dalam kelompok gitu selama pelaksanaan itu. Itu yang kira-kira saya belum, karena mungkin jumlah siswa yang lumayan banyak, terus kelompoknya juga ini, jadinya saya tidak bisa memantau seluruhnya gitu. Iya, jadi pembelajaran itu ada berapa kelompok kemarin? Ada 8. Ya, 8 ya. 8 kelompok. Mungkin Ibu kesulitan dalam memantau kelompoknya. Masing-masing. Baik. Nah, dari
proses pembelajaran itu sendiri. Apakah Ibu merasa sudah puas dari keseluruhan prosesnya atau masih ada hal-hal yang kurang mungkin? Kalau prosesnya sih, karena ada hasil kemarin dari laporan sih mereka sepertinya sudah mengikuti, cuman itu apakah semua anak bisa memahami gitu, saya maksudnya kurang puasnya. Jadi karena kerjanya berkelompok, kemarin hasil laporannya kan 1 per kelompok. Oh, satu Ya. kelompok ya. Jadinya secara kelompok sudah sesuai dengan harapan tujuan pembelajarannya. Cuman kalau ke individunya itu mungkin Ya, tentunya perlu latihan, pendekatan ke siswanya mungkin. Karakter anak yang berbeda-beda. Karakter anak yang berbeda-beda. Iya. Nah dari kegiatan itu, jadi Ibu tadi mengatakan ada kendala untuk memanage mungkin ya, memanage banyaknya kelompok. Yeah. Nah, strategi apa yang kemarin Ibu sudah laksanakan untuk bisa atau mencoba untuk mengatasi hal itu? Kemarin sih berusaha mendekati masing-masing kelompok dan melakukan komunikasi pada saat mengerjakan, dan dengan adanya presentasi itu ada yang menyanggah gitu, misalnya ada ini, saya mengharapkan adanya keaktifan, cuman mungkin tetap aja ada beberapa yang belum tidak bisa terjangkau, ya tidak mau aktif gitu. Tapi tidak banyak sih, hanya 1-2 orang saja. 1-2 orang yang kurang aktif. Ya setelah didekati, setelah saya tidak hanya fokus pada yang bisa gitu, jadinya dilakukan komunikasi. Mungkin ada 1-2 anak yang memang dengan karakter sulit untuk jadi harus dilakukan lebih lagi berarti. Lebih intens. Dan itu sudah Ibu lakukan kemarin. Yeah. Nah selain hal positif itu ya, jadi dalam hal lebih memperhatikan siswa, kira-kira apa lagi hal positif yang Ibu dapat lihat dari diri Ibu ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Karena jam yang lumayan panjang, kalau saya tuh kan ngajarnya bisa sampai 8 jam pelajaran. Kadang-kadang saya selingi dengan ngobrol gitu sama anak-anak, intermezzo lah Pak, biar nggak bosan dan biar tidak, kalau sudah terlihat ada yang menguap ya itu udah kembali ke kendala tadi nih, karena berkelompok kan jadinya karena keterbatasan media komputer, jadinya tidak semua bisa fokus ke tugasnya, jadi ada beberapa yang lain. Jadi ada satu hal positifnya yang Ibu tadi sudah sampaikan, berusaha untuk membuat atau memecah suasana dengan ngobrol, intermezzo, memberikan semacam kata-kata yang bisa menghentak gitu ya, ada yang ngantuk gitu. Ada lagi mungkin hal lain yang Ibu lihat dari sisi diri Ibu yang positif ketika pembelajaran selain itu? Belum sih Pak, udah itu. Ya. Oke Ibu, dari kegiatan itu Ibu sudah tadi menyampaikan hal positif juga ya, apa yang sudah Ibu refleksikan dari kegiatan pembelajaran Ibu sendiri, dan saya lihat juga Ibu sudah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, ada diselingi, kemudian kemarin juga saya lihat Ibu memberikan kesempatan kepada siswa lebih banyak
sharing kepada temannya itu ya. Itu bukan hal yang positif. Baik, selanjutnya kira-kira untuk pembelajaran ibu berikutnya ada nggak hal rencana ibu yang mungkin ingin ibu ubah dari pembelajaran sebelumnya? Rencana sesuatu nggak? Perbaikan yang ingin ibu lakukan? Ya mungkin nanti cara belajarnya mungkin metodenya ya. Kemarin kan dengan berkelompok karena itu kendalanya, mungkin nanti bisa dengan tes lisan mungkin biar bisa satu persatu, atau tempat prakteknya mungkin nanti yang tambah ke lab misalnya gitu, biar bisa semuanya bisa terjangkau dan bisa tidak ada yang jadi anak yang tidak aktif gitu, jadinya semuanya bisa menjawab atau paham dengan apa yang dikerjakan. Jadi dengan menambah media mungkin ya. Kemudian tadi ibu sampaikan juga mengubah metode ya. Sebelumnya ibu apa menggunakan metodenya diskusi berkelompok. Kira-kira yang pertemuan berikutnya ada kebayang nggak metode apa yang akan ibu ingin gunakan? Seperti itu tadi, saya mau menambah media, jadinya sudah tidak perlu berkelompok lagi, setengah-setengah jadinya Pak, apa istilahnya itu, setengah dulu di luar sebelum jam pelajaran, setengah teori, setengah praktek, jadinya setengah mengerjakan, ada yang di ruang lab, ada yang di kelas untuk teori, jadinya biar semua terjangkau. Di itu rencana perubahan ibu ya, untuk pertemuan berikutnya. Nah, komitmen ibu sendiri untuk bisa melaksanakan rencana ibu itu seperti apa? Kalau komitmennya tentu saja izin dulu sama mengelola lab ya, biar dikosongkan tempat labnya, terus menyiapkan materi untuk yang pelajaran teori biar tidak terulang kali juga. Jadi biasanya saya membuat kuisis Pak, biar yang belajar teori bisa juga dia di kelas dengan tenang gitu. Berarti untuk misalnya tindak lanjut ibu nanti akan mempersiapkan media yang lebih banyak pada pertemuan berikutnya, kemudian mempersiapkan lab gitu ya, supaya siswa ada yang praktek dan ada yang nanti teori itu. Dan dari rencana itu ibu berkomitmen nanti akan berkoordinasi dengan kepala tingkatnya. Kira-kira ada yang bisa membantu mungkin dari rencana ibu itu, ada siapa yang bisa mungkin menurut ibu bisa membantu memperlancar rencana ibu itu? Tentu saja. Selain kampanye tadi. Oh ya, dukungan dari teman saya, sejawat ya. Kaprodi juga. Ya. Nah, ibu jadi tadi ibu sudah memberikan kesimpulan sendiri ya terkait apa yang sudah ibu laksanakan pembelajaran kemarin. Juga ibu sudah memberikan rencana untuk rencana berikutnya dan rencana berlanjut. Mungkin ada lagi hal yang ingin ibu sampaikan pembelajaran? Cukup ya, cukup berarti ya. Baik ibu, karena pikiran data hari ini sudah cukup, ibu juga sudah memberikan, sudah merasa cukup dengan apa yang kita bicarakan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan semoga apa yang ibu akan perbaiki pada pertemuan selanjutnya
dapat Ibu laksanakan dengan baik-baiknya, dan pembelajaran di kelas Ibu dengan siswa dapat berjalan dengan lebih baik. Demikian pertemuan atau dialog kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Bu.